aturan bed parkir kok ada? Enggak, aku disuruh juga sama Hah? orang juga. Resmi kok? Resmi nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau nggak tahu. Waduh, kok dipalak nih sama tukang parkir nih, disuruh bayar. Selamat sore rekan-rekan, saya Nisa Putri Hori dengan NPM 2551213. Dan saya Kaswa Nafla dengan NPM 2551162. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang pengelolaan parkir di Batam. Penyalahgunaan wewenang dalam parkir liar terjadi ketika oknum memungut uang di luar aturan resmi. Contohnya, pungutan liar atau pungli di mana pengendara diminta membayar 5.000 sampai 20.000 per jam. Padahal tarif resmi hanya sekitar 3.000 sampai 5.000. Selain itu, banyak trotoar dan jalan umum dipakai sebagai lahan parkir ilegal yang dikuasai oleh bos parkir. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga mengalami intimidasi atau ancaman jika menolak membayar. Di Batam, kasus ini sering terjadi di kawasan Nagoya, Mitra Raya, dan Barelang. Ada oknum yang memungut uang tanpa karcis resmi, bahkan memaksa warga membayar parkir. Beberapa kasus juga viral karena melibatkan ancaman dan kekerasan. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan, kurangnya petugas, rendahnya gaji petugas parkir, dan selain itu budaya premanisme dan lapangan kerja formal di Batam juga membuat parkir liar sulit diberantas. Lalu dampaknya juga cukup besar, masyarakat dipaksa membayar lebih mahal sehingga usaha kecil mengalami kenaikan biaya operasional dan negara kehilangan pendapatan resmi dari restribusi parkir. Selain itu, parkir sembarangan juga menyebabkan kemacetan, banjir, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyalahgunaan parkir di Batam merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan masyarakat karena parkir yang seharusnya menjadi pelayanan publik justru berubah sumber pungutan liar. Di berbagai tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar, ruko, minimarket, kawasan kuliner, dan pinggir jalan, masyarakat sering diminta membayar lebih mahal dari tarif resmi. Bahkan kadang ada juru parkir yang meminta uang tanpa memberikan karcis dan tanpa memakai atribut resmi. Pada dasarnya, parkir di tempat umum sudah memiliki aturan yang ditetapkan pemerintah. Tarif parkir resmi biasanya sudah ditentukan berdasarkan jenis kendaraan. Misalnya sepeda motor dikenakan 2.000 dan mobil sekitar 4.000. Namun di lapangan sering terjadi perbedaan antara tarif resmi dan tarif yang diminta juru parkir. Ada yang diminta 3.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil, sampai 10.000 untuk mobil. Bahkan ada juga yang meminta tarif lebih tinggi ketika lokasi sedang ramai malam hari atau saat sedang acara tertentu. Masalah ini jadi lebih parah karena banyak masyarakat yang tidak berani menolak. Mereka khawatir jika tidak membayar, kendaraan mereka akan digores, dicoret, ban dikempiskan atau dipersulit ketika ingin keluar dari tempat parkir. Akibatnya, walaupun masyarakat tahu bahwa pungutan itu tidak resmi, mereka tetap memilih membayar demi keamanan dan kendaraan mereka. Di Batam, praktik parkir liar banyak ditemukan di daerah yang ramai aktivitas ekonomi seperti di Nagoya, Batam Center, Penuin, Jodoh, atau Pelabuhan. Di daerah-daerah tersebut, jumlah kendaraan yang keluar masuk sangat tinggi sehingga parkir menjadi ladang uang bagi oknum tertentu. Tidak jarang ada kelompok tertentu yang menguasai titik parkir dan menjadikannya wilayah kekuasaan mereka. Mereka mengatur siapa yang boleh menjaga parkir di lokasi tertentu dan siapa yang harus menyetor uang kepada bos parkir. Fenomena ini membuat parkir bukan lagi sekedar urusan kendaraan, tetapi sudah masuk ke masalah sosial dan ekonomi. Ada oknum yang menjadikan sumber parkir menjadi sumber penghasilan utama dengan cara yang tidak resmi. Bahkan ada yang bisa mendapatkan jutaan rupiah dalam perharinya hanya dari satu titik parkir yang ramai, sehingga strategis lokasinya semakin besar keuntungan yang diperoleh. Penyalahgunaan parkir juga sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Jumlah titik parkir di Batam sangat banyak, sementara jumlah petugas yang Jumlah titik parkir di Batam sangat banyak, sementara jumlah petugas yang mengawasi terbatas. Akibatnya, banyak juru parkir liar yang bebas beroperasi tanpa takut ditindak. Ketika ada razia, mereka biasanya hanya menghilang sementara. Setelah kondisi kembali sepi, mereka muncul lagi dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Selain itu, masyarakat juga kurang peduli pada
aturan parkir. Banyak orang tidak meminta karcis ketika membayar parkir, padahal karcis sangat penting karena menjadi bukti bahwa uang parkir tersebut masuk ke dalam pendapatan resmi pemerintah. Jika tidak ada karcis, kemungkinan besar uang tersebut masuk ke kantong juru parkir. Dari sisi ekonomi, penyalahgunaan parkir merugikan masyarakat karena biasanya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mungkin nominal parkir terlihat kecil, hanya 2.000 atau 5.000 lebih mahal dari tarif resmi. Tetapi juga hal ini terjadi setiap hari. Tentu akan menjadi beban tambahan terutama bagi masyarakat yang sering berpergian atau berbelanja di pusat kota. Pedagang, ojek online, sopir angkot, dan pekerja harian menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena mereka harus parkir berkali-kali dalam sehari. Dari sisi pemerintah, penyalahgunaan parkir menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Seharusnya uang tersebut bisa masuk ke dalam kas daerah untuk dijadikan pembangunan fasilitas umum, menambah penerangan jalan, atau memperbaiki transportasi. Namun karena banyak parkir liar, uang tersebut justru dinikmati oleh oknum tertentu. Akibatnya, pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang sebenarnya cukup besar. Dari sisi sosial, praktik parkir liar juga membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Banyak orang merasa kesal karena harus membayar parkir di tempat yang sebenarnya gratis atau tidak resmi. Ada juga yang merasa takut karena juru parkir bersikap kasar, memaksa, atau marah ketika diberi uang kurang dari yang diminta. Hal seperti ini membuat citra kota menjadi buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah. Selain itu, parkir liar juga berdampak pada lalu lintas. Banyak kendaraan diparkir sembarangan di pinggir jalan, trotoar, atau di bahu jalan sekalipun. Itu yang menyebabkan kemacetan, sehingga jalan menjadi lebih sempit karena sebagian pejalan kaki juga terganggu karena trotoar yang seharusnya digunakan untuk berjalan justru dipenuhi motor dan mobil. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat tata kota menjadi tidak tertib dan tidak nyaman. Masalah parkir liar di Batam sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan razia sesekali. Dibutuhkan sistem yang lebih modern dan transparan. Salah satu cara yang mulai diterapkan adalah pembayaran parkir non-tunai menggunakan QRIS. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi memberikan uang tunai langsung kepada juru parkir. Pembayaran dilakukan melalui ponsel sehingga uang langsung masuk ke dalam sistem resmi pemerintah. Cara ini dianggap lebih aman dan bisa mengurangi kebocoran pendapatan. Selain pembayaran digital, pemerintah juga perlu memastikan bahwa semua juru parkir resmi memakai seragam dan kartu identitas. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan mana petugas resmi dan mana juru parkir liar. Pemerintah juga harus memasang papan tarif resmi di setiap lokasi parkir agar resmi dilakukannya. Pemerintah juga harus memasang papan tarif parkir di setiap lokasi parkir agar masyarakat tahu berapa biaya yang seharusnya dibayar. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam masalah ini. Jika menemukan juru parkir liar atau meminta uang yang terlalu mahal atau tidak memberikan karcis, masyarakat sebaiknya melapor ke pihak berwenang. Semakin banyak laporan, semakin mudah bagi pemerintah untuk mengetahui lokasi-lokasi yang rawan pungutan. Jadi kesimpulannya, penyalahgunaan parkir di Batam bukan hanya masalah kecil tentang uang parkir, tetapi sudah menjadi masalah sosial, ekonomi, dan tata kota. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus merugikan masyarakat, mengurangi pendapatan daerah, dan membuat kota semakin semeraut. Karena itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat agar parkir bisa dikelola dengan lebih tertib, jujur, dan transparan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Dah.